Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yustiar Catur Negara dengan NIM 415210101049. Dan ini merupakan jawaban ujian akhir semester mata kuliah interaksi manusia komputer atau Human Computer Interaction dengan dosen Pak Emil Robert Kaburuan. Untuk pertanyaan nomor 1, explain what skills are involved in human computer interaction. Jadi skills yang terlibat dalam human computer interaction itu diantaranya ada yang pertama UX design atau user experience design, di mana skill ini dapat memahami kebutuhan pengguna, merancang interface intuitif untuk meningkatkan kepuasan pengguna, serta membuat wireframe dan prototype. Selanjutnya ada user interaction design, yaitu membuat interface menarik secara visual dan fungsional yang memfasilitasi interaksi efektif antara user dan sistem digital. Lalu selanjutnya ada cognitive psychology, yaitu memahami bagaimana manusia memandang, memproses, dan merespon informasi agar interface yang dirancang selaras dengan kemampuan kognitif user atau manusia itu sendiri. Lalu ada information architecture, yaitu penyusunan informasi sedemikian rupa yang memudahkan user untuk menentukan dan menavigasi melalui sistem digital. Selanjutnya ada human factors engineering, atau mempertimbangkan kemampuan dan keterbatasan manusia dalam perancangan sistem interaktif demi meminimalisir human error. Selanjutnya ada design, yaitu interaction design, yaitu merancang interaksi yang bermakna dan efektif serta responsif antara user dan digital interface. Lalu selanjutnya ada usability testing, yaitu pengujian dan pengumpulan feedback dari user untuk mengevaluasi digital interface. Selanjutnya ada aksesibilitas, yaitu memastikan sistem digital dapat diakses oleh berbagai macam user dan merancang interface sesuai kebutuhan pengguna. Untuk nomor 2, explain the main concerns of human computer interaction. Jadi human computer interaction ini merupakan bidang disiplin yang berfokus pada mendesain dan mengevaluasi komputer sistem dan teknologi di mana user berinteraksi dengannya. Nah, main concern HCI atau fokus utama dari HCI ini adalah memahami dan meningkatkan interaksi antara manusia dan komputer untuk menjadikan teknologi lebih ramah pengguna, efisien, dan menyenangkan atau enjoyable. Selanjutnya untuk nomor 3, why human computer interaction is important in software design. Nah, mengapa HCI ini penting dalam software design? Jadi human computer interaction ini sangat penting dalam software design karena beberapa alasan. Di antaranya yaitu user centered design, meningkatkan user experience, efisiensi dan produktivitas, serta meningkatkan aksesibilitas. Singkatnya, HCI penting dalam software design karena mengedepankan user sebagai titik fokus pada pengembangan yang akan menghasilkan software tak hanya fungsional tapi juga user friendly, efisien, dan memenuhi kebutuhan user. Untuk nomor 4, explain what is involved analyzing products context of use. Jadi komponen-komponen yang terlibat dalam analisa context of use produk itu diantaranya ada 3. Yang pertama itu technical environment atau lingkungan teknis. Jadi seperti
peralatan dan aplikasi, termasuk hardware, furnitur, informasi yang relevan dengan tes atau tugas, serta layanan dukungan baik berbasis manusia atau sistem. Selanjutnya ada physical environment atau lingkungan fisik, yaitu di mana sistem akan digunakan dan faktor lingkungan apa yang akan terjadi. Lalu yang terakhir ada sosial kultural dan organizational environment, yaitu orang lain yang terlibat dan hubungannya dengan mereka. Lalu struktur organisasi, bahasa, undang-undang, norma, dan nilai budaya. Untuk nomor 5, which people, activity, context, technology, characteristic are analyzing the user needs. Jadi karakteristik analisa PACT atau people, activity, context, technology yang digunakan untuk menganalisa kebutuhan user, diantaranya yaitu yang pertama dari people itu ada user characteristic, user goals, lalu user feedback. Yang kedua dari activities ada test analysis, workflow analysis, serta critical path analysis. Selanjutnya dari konteks ada environmental consideration, cultural factor, serta ada temporal factors. Dan yang terakhir dari segi technologies ada platform consideration, technology constraints, lalu yang terakhir ada integration requirements. Untuk soal nomor 6, how data can be recorded during the data gathering session with stakeholders. Nah, jadi cara-cara yang dapat dilakukan pada saat data gathering session dengan stakeholder itu diantaranya ada pencatatan, ada audio recording, ada video recording, ada foto atau fotografi, lalu ada protokol observasi, ada transkripsi, ada dokumen kolaboratif, ada data coding, ada forum feedback, serta yang terakhir yaitu survei dan kuesioner. Untuk soal nomor 7, what kind of questions are used in usability questionnaires? Jadi tipe-tipe pertanyaan apa yang biasanya digunakan dalam questionnaire usability. Nah, jadi tipe-tipe pertanyaan yang biasanya digunakan itu ialah pertanyaan-pertanyaan seperti pertanyaan latar belakang tentang demografi dan penggunaan produk, pertanyaan tentang tes usability atau tugas kegunaan, pertanyaan spesifik tentang desain, bahasa, serta fungsi, lalu pertanyaan reflektif tentang tes dan tugas, serta yang terakhir yaitu pertanyaan tentang opini keseluruhan. Jadi intinya aturan dalam pertanyaan uji kegunaan adalah tidak menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan atau menggiring, sehingga responden menjawab pertanyaan tersebut dengan senetral mungkin. Untuk pertanyaan nomor 8, explain how test analysis is performed. Jadi tes analisis ini merupakan metode yang digunakan untuk memahami tes atau tugas yang dilakukan user serta langkah-langkah yang terlibat dalam menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Nah, bentuk langkah-langkah pelaksanaan tes analisis itu diantaranya ada yang pertama, tentukan ruang lingkup dan tujuan. Yang kedua identifikasi pengguna sasaran. Yang ketiga, kumpulkan informasi latar belakang. Yang keempat, bagi tugas menjadi subtugas atau tes menjadi subtes.
Yang kelima, buat diagram alur tugas. Yang keenam, identifikasi ketergantungan tugas. Yang ketujuh, detail dokumen tugas. Yang kedelapan, penimbangan faktor lingkungan. Yang kesembilan, evaluasi beban kognitif. Yang ke-10, kumpulkan masukan user atau user feedback. Serta yang terakhir yaitu buat dokumentasi. Nah, untuk nomor 9, explain how test analysis perform using storyboards, scenarios, use cases, hierarchical test analysis. Nah, jadi untuk use case di sini saya mengambil use case penulis surat untuk dikirimkan melalui pos. Nah, jadi senarionya ialah seperti berikut, ada skenario 1, skenario 2, skenario 3, dan skenario 4. Skenario 1 yaitu mempersiapkan alat-alat seperti kertas dan pena dan tinta untuk menulis surat. Skenario 2 yaitu mulai menulis surat. Skenario 3 yaitu siapkan amplop untuk memasukkan surat. Serta skenario keempat atau skenario terakhir yaitu masukkan surat ke dalam amplop untuk nantinya akan dikirimkan. Nah, ini berikut HTA-nya. Oke, yang terakhir untuk nomor 10, analyze heuristic evaluation. The aim in which project phases can be applied, who is involved, what is prepared for the evaluation, what outcomes are obtained. Oke, jadi dalam evaluasi heuristik tujuannya yaitu mengidentifikasi masalah kegunaan dan masalah dalam user interface dengan menilainya berdasarkan seperangkat heuristik atau prinsip kegunaan. Nah, evaluasi heuristik ini bisa diterapkan dalam fase proyek seperti desain awal, pertengahan desain, atau pasca implementasi. Partisipan dalam evaluasi heuristik ini diantaranya yaitu usability experts, ahli HCI, atau seseorang yang berpengalaman dalam evaluasi kegunaan. Nah, sebelum melakukan evaluasi heuristik, ada persiapan-persiapan yang perlu dilakukan seperti definisikan heuristik atau prinsip kegunaannya, lalu pilih evaluator, lalu berikan training atau berikan pelatihan, serta yang terakhir siapkan materi evaluasi. Lalu yang terakhir ada outcome atau hasil yang diharapkan, yaitu hasil dari evaluasi heuristik ini yaitu masalah kegunaan, yang kedua peringkat keparahan, yang ketiga rekomendasi, serta yang terakhir laporan kegunaan. Sekian penjelasan dari jawaban ujian akhir semester mata kuliah interaksi manusia dan komputer atau human computer interaction. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.